Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Oke. Soal yang pertama, jadi ini mengenai menganalisis rangkaian arus bolak-balik atau AC serta penerapannya. Jadi ini merupakan soal UKG ya, ujian kompetensi guru yang fisika yang SMA. Nah, jadi soal tentang RLC ya. Jadi nanti akan ada resistor, induktor, dan kapasitor ya. Jadi R-nya resistansi, L-nya itu induktansi, dan C-nya adalah kapasitansi. Nah, nomor 1, pada rangkaian arus bolak-balik yang hanya mengandung induktor murni, maka antara arus dan tegangannya berlaku apa? Nah, karena induktor murni berarti rangkaiannya itu bersifat induktif. Nah, ada konsepnya nih. Jadi, kalau rangkaiannya bersifat induktif, itu tegangan, ya, tegangan itu V, itu nanti akan mendahului arus, ya. Jadi V mendahului I. Jadi yang V mendahului I itu ada di jawaban A atau B ya. Nah, mendahuluinya sebesar apa? Sebesar pi/2 atau 90 derajat. Jadi sudah jelas jawabannya A. Nah, kalau sebaliknya rangkaiannya bersifat kapasitif, berarti sebaliknya I mendahului V nanti ya. Jadi arus mendahului tegangan sama dengan sudut 90 derajat juga nih. Ya, gitu aja. Nah, jadi ada cara gampangnya untuk mengingat ya. Cara untuk mengingat sifat ini. Nah, caranya itu kita buat CIVIL ya, CIVIL. Nah, CIV itu untuk rangkaian kapasitif ya, jadi CIV berarti kapasitif, C-nya itu kapasitif, itu berarti I mendahului V, sementara VIL, fil, itu untuk yang induktif, V mendahului I. Ya, jadi gampangnya aja ya. C itu kan tadi kapasitor ya, kapasitas kapasitor, L-nya induktor. Nah, kadang-kadang nanti ditanyakan itu grafiknya. Kalau kapasitif, grafiknya itu karena I mendahului V, maka grafik I itu fasenya lebih besar daripada V, sementara induktif sebaliknya ya, karena V mendahului I, fase V-nya itu lebih tinggi daripada I ya. Jadi kita bisa lihat itu ketika grafiknya mulai ya, untuk kapasitif grafik I itu mulai lebih tinggi sudutnya, lebih besar sudutnya daripada V ya. Jadi lihat posisi mulainya aja boleh juga ya. Nah, itu cara ingatnya. Jadi ada induktif dan ada kapasitif. Nanti ada satu lagi namanya resistif ya, atau resonansi. Nah, kita lanjut dulu nomor 2. Rangkaian RLC seri dihubungkan pada sumber tegangan AC katanya. Nah, frekuensi sudut itu omega ya. Kalau frekuensi itu F ya. Jadi frekuensi sudut itu 2πf rumusnya. Nah, frekuensi sudutnya diubah nih, omeganya diubah. Apa yang akan terjadi katanya ya? Oke. Ya, jadi frekuensi sudutnya diperbesar. Apa efeknya nih? Nah, jadi impedansinya, kuat arusnya, faktor daya, dan tegangan. Nah, jadi kita misalkan nih, jadi ada rangkaian seri RLC, jadi ada resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, karena omeganya naik, ya, jadi kita lihat dulu apa efeknya. Untuk si induktor, XL-nya itu kan rumusnya omega kali L. Ya, jadi XL itu kan sebanding dengan omega, jadi XL-nya akan naik. Sementara XC itu 1/omega C. Jadi XC berbanding terbalik dengan omega. Ya, jadi sehingga XC-nya akan turun karena omeganya naik tadi ya, omeganya bertambah, XC-nya berkurang. Nah, sehingga kita tahu ada impedansi ya. Impedansi ini rumusnya kan R kuadrat, R-nya itu tetap ya, karena nggak bergantung pada omega, XL kurang XC kuadrat. Nah, di sini kita tahu tadi XL-nya itu kan naik ya, karena omeganya naik, XC-nya turun karena omeganya naik. Nah, XL kurang XC ya, karena XL-nya naik, XC-nya turun, berarti nilai XL kurang XC itu kan naik ya, membesar, sehingga menyebabkan nilai Z-nya membesar. Jadi jawaban A, impedansi rangkaian bertambah, itu benar. Ya, tapi karena kita lagi belajar ya udah kita buktikan juga yang lain.
benar atau salahnya ya. Jadi B kuat arus katanya. Kuat arus itu kan V per Z. Nah, karena Z-nya naik berarti I-nya harusnya turun. Jadi salah. Kemudian yang C faktor daya. Faktor daya itu R per Z. Jadi karena Z-nya naik, cos theta-nya turun berarti harusnya turun. Yang D juga sama ya. XC turun berarti V-nya turun. Ya, jadi XC-nya turun maka VC-nya juga turun. Nah, jadi nomor 1 tadi jawabannya A, nomor 2 juga A. Ya, gitu aja. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 3, rangkaian seri RLC ya, dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian semula dalam keadaan resonansi. Nah, yang ditanyakan perubahan nilai ya, besaran listrik dan sifat rangkaian. Nah, resonansi itu artinya XL sama dengan XC ya, sehingga nilai Z-nya sama dengan R. Itu dari rumus Z tadi ya. Nanti kita bisa lihat dari mana. Nah, yang ditanyakan itu nilai besaran listrik ya, dan sifat rangkaiannya gimana kalau ini ya. Nah, jadi kita jawab dulu yang A ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih bedanya sifat-sifat rangkaian. Nah, jadi ada nanti resistif, induktif, dan kapasitif. Nah, dari sini itu mudah kita jawab soalnya. Nah, kalau rangkaiannya resonansi, resonansi itu sering disebut rangkaiannya bersifat resistif. Itu syaratnya XL sama dengan XC atau Z-nya sama dengan R. Nah, sementara kalau induktif itu sifatnya XL ya lebih besar dari XC, sementara kapasitif sebaliknya XL lebih kecil dari XC. Nah, kita tahu rumus XL itu kan omega kali L ya. Jadi omega kali L XC-nya 1 per omega kali C ya. Sementara Z-nya impedansi itu akar R kuadrat ya tambah XL kurang XC. Nah, itu kan kalau XL dengan XC-nya sama, dikurangkan jadi habis ya. Jadi Z sama dengan R jadinya. Nah, oke. Yang A kita tahu nih V ya untuk arus bolak-balik V itu rumusnya V maksimum sin omega T. Nah, karena V-nya tadi naik, yang jawaban A ya, tegangan sumbernya naik, maka omeganya juga naik. Karena omeganya naik ya, XL-nya naik, XC-nya turun. Nah, sehingga XL lebih besar dari XC. Nah, jadi jawaban yang A ini salah ya, karena XL lebih besar dari XC itu artinya rangkaian bersifat induktif. Ya, kita lihat yang B nih. Induktansi induktor dan kapasitansi kapasitor diperbesar, maka katanya jadi induktif. Nah, kita lihat L-nya besar, itu XL-nya akan besar. Sementara kalau C-nya besar, XC-nya jadi turun. Nah, sehingga XL lebih besar dari XC. Kalau XL lebih besar dari XC, itu artinya induktif. Berarti jawaban yang B betul ya. Nah, gitu aja. Nah, tapi kita lanjutkan dulu nomor 4 ya. Pada rangkaian arus bolak-balik katanya ya mengandung kapasitor murni. Ya udah nih, kalau kapasitor murni berarti dia kapasitif. Kita ambil aja civil tadi chief ya, berarti untuk kapasitor I mendahului V. C jawabannya nomor 5 itu sama seperti nomor 3 ya, soalnya awalnya dia resonansi artinya XL sama dengan XC. Kemudian ada yang diubah nih. Kalau ada yang diubah jadinya apa gitu ya. Nah, kita lihat yang A. Yang A katanya L-nya turun ya. Kalau L-nya turun, XL-nya turun. Kemudian kalau C-nya turun, XC-nya malah naik. Nah, karena gitu berarti XC-nya kan jadi lebih besar dari XL ya. Kalau XC lebih besar dari XL berarti rangkaiannya bersifat kapasitif. Ya. Karena rangkaian bersifat kapasitif berarti jawabannya A betul dong. Ya udah gitu. Tapi kita buktiin aja yang lain secara cepat ya. Nah, yang B katanya omega dan kapasitornya itu naik sehingga XC-nya jadi turun ya. Kan tadi 1 per omega C rumusnya. Nah, karena XC-nya turun, berarti XL menjadi lebih besar dari XC. Jadi salah ya yang B. Yang C-nya turun, XC-nya jadi naik. Ya. Yang D, omeganya turun, XL-nya jadi turun. Jadi salah ya. Jadi soal-soal seperti nomor 3 dan nomor 4 itu
Itu mudah bisa kita jawab kalau kita paham sifat rangkaian dan syarat-syaratnya. Ya, kemudian rumus XL dan XC itu jangan lupa karena sering nanti biasanya dalam soal kalau omeganya berubah atau L-nya berubah atau C-nya berubah itu akan mempengaruhi nilai XL dan XC. Kalau XL dan XC-nya berubah, ya jadi nanti sifat rangkaiannya berubah ya karena kuncinya itu ada di situ. Ya, XL sama dengan XC resistif, kalau lebih besar induktif, kalau XL-nya lebih kecil jadi kapasitif. Oke, gitu aja.